Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa hidup kita selalu terasa berat? Gaji masuk, langsung habis. Mau nabung, selalu gagal. Sementara orang lain kayaknya gampang banget cari duit, punya usaha, jalan-jalan tiap bulan. Tapi, mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin sistemnya yang nggak adil. Di video ini, kita nggak cuma bahas cara cari uang, tapi gimana bertahan, berkembang, dan akhirnya bisa hidup dengan damai. Karena di dunia yang keras ini, uang bukan soal gaya, tapi soal bertahan hidup. Kita nggak bisa milih terlahir di keluarga seperti apa. Ada yang begitu lahir, udah langsung punya akses ke pendidikan terbaik, koneksi luas, bahkan modal usaha tinggal minta. Sementara sebagian besar dari kita baru bisa mulai mikirin masa depan setelah beres mikirin biaya makan, sewa, dan cicilan. Perbedaan titik awal ini nyata, dan sayangnya banyak orang menutup mata seolah semua orang punya kesempatan yang sama. Masalahnya, kalau kita nggak sadar soal ketimpangan ini, kita bisa terjebak dalam narasi palsu. Kalau kamu belum sukses, berarti kamu kurang usaha. Padahal nggak sesederhana itu. Usaha keras memang penting, tapi tanpa strategi dan kesadaran akan posisi kita, ya kita cuma muter-muter di tempat. Buku The Psychology of Money ngajarin bahwa keberuntungan, konteks, dan akses sangat menentukan arah hidup seseorang. Dan itu artinya kita harus lebih pintar menavigasi jalan sendiri, bukan meniru jalur hidup orang lain yang dari awal udah beda lintasan. Jadi, daripada sibuk banding-bandingin hidup, lebih baik kita bangun kebiasaan yang sesuai sama realitas kita. Fokus ke apa yang bisa dikontrol. Waktu, skill, dan cara mikir. Kebiasaan kecil yang konsisten itu jauh lebih kuat dari motivasi sesaat. Karena ketika kamu tahu kamu nggak mulai dari tempat yang sama, kamu juga tahu kamu harus punya cara bertarung yang beda. Bukan lebih keras, tapi lebih cerdas dan tahan lama. Dan disitulah pentingnya kebiasaan. Karena dalam dunia yang nggak selalu adil ini, kebiasaan bisa jadi satu-satunya alat yang tetap bisa kita bentuk, latih, dan andalkan. Mau kamu berasal dari keluarga biasa aja atau nggak punya siapa-siapa, kamu masih bisa membentuk kebiasaan yang mendekatkanmu ke peluang. Entah itu belajar tiap hari, jaga kesehatan mental, atau mulai atur keuangan sedikit demi sedikit. Hal-hal kecil ini mungkin kelihatannya sepele sekarang, tapi justru mereka yang membentuk pondasi buat hidup yang lebih kuat nanti. Banyak dari kita ngerasa stuck karena mikir butuh langkah besar buat berubah. Padahal, langkah kecil yang konsisten justru lebih punya daya tahan. Kita nggak perlu langsung punya bisnis besar atau gaji 2 digit buat merasa hidup kita maju. Cukup punya arah, lalu gerak terus ke sana, satu kebiasaan baik diikuti satu kebiasaan baik lainnya. Lama-lama, bukan cuma hidup yang berubah, tapi cara kita mandang diri sendiri juga ikut naik level. Intinya, kita boleh aja nggak punya privilege, tapi jangan sampai itu bikin kita kehilangan harapan. Karena sekalipun kita nggak punya start yang mewah, kita masih bisa punya akhir yang megah. Asal tahu caranya. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan membangun kebiasaan yang relevan sama kondisi hidup kita sekarang, bukan hidup orang lain. Belakangan ini banyak konten bilang Gen Z baru bisa merasa aman secara finansial kalau punya aset 5 miliar rupiah. Kedengarannya luar biasa, tapi buat mayoritas dari kita yang gaji UMR pun masih ngos-ngosan, angka itu rasanya kayak mimpi yang jauh banget. Bayangin aja, kalau kamu nabung 2 juta rupiah per bulan, kamu butuh 200 tahun buat nyampe ke angka segitu. Padahal umur manusia aja nggak sampai segitu. Akhirnya, angka itu bukannya memotivasi,
malah bikin kita ngerasa kecil dan nyerah sebelum mulai. Masalahnya, kita hidup di era di mana standar hidup makin tinggi dan tekanan sosial datang dari mana-mana, dari konten financial freedom, soft life, sampai healing tiap minggu. Semua itu bikin kita mikir harus jadi sultan biar bisa tenang. Padahal, menurut Good Habits, Bad Habits, justru ketenangan finansial itu datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dari angka besar yang bikin stres sendiri. Bukan angka 5 miliarnya yang penting, tapi kebiasaan menabung, mengelola, dan berpikir jangka panjang yang membawamu ke arah sana. Jadi, daripada fokus ke angka yang belum tentu realistis, mending mulai bangun sistem yang sesuai sama kemampuan kita sekarang. Kamu nggak harus langsung jadi kaya, tapi kamu bisa mulai jadi teratur. Dan dari keteraturan itulah nanti muncul rasa aman. Karena kadang rasa aman bukan datang dari punya banyak, tapi dari tahu bahwa kamu punya kendali atas apa yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Kalau kamu hidup dengan gaji UMR, pasti kamu tahu rasanya tiap rupiah itu berharga. Menyisihkan 2 juta rupiah dari gaji bulanan rasanya kayak minta keajaiban, karena kebutuhan pokok aja udah makan hampir semua penghasilan. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa nabung. Justru karena keuangan kita sempit, efisiensi jadi satu-satunya jalan keluar. Bukan tentang hidup pelit, tapi tentang tahu mana yang penting dan mana yang cuman gengsi. Buku The Psychology of Money bilang, hal paling berharga dalam keuangan pribadi adalah kemampuan untuk hidup di bawah standar penghasilan. Bukan berarti kamu harus hidup menderita terus, tapi kamu perlu latihan buat punya kontrol terhadap keinginan sesaat. Nggak semua keinginan harus diturutin sekarang juga. Dengan cara ini, kamu bukan cuma selamat dari krisis keuangan, tapi juga punya ruang buat mikir ke depan. Sedikit demi sedikit, sisa uang itu bisa jadi tabungan, lalu jadi bekal buat langkah yang lebih besar nanti, entah itu pendidikan, pindah kerja, atau buka usaha kecil-kecilan. Dan menariknya, begitu kamu mulai menerapkan efisiensi ini, kamu akan sadar satu hal. Ternyata bukan cuma uangmu yang mulai teratur, tapi pikiranmu juga. Kamu jadi lebih jernih dalam ambil keputusan, lebih bijak dalam belanja, dan lebih peka terhadap apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dari situlah biasanya muncul rasa percaya diri baru, bukan karena saldo makin banyak, tapi karena kamu tahu, kamu sedang berjalan di jalur yang kamu kendalikan sendiri. Banyak orang ngerasa terjebak di gaji kecil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana buat naik level. Padahal jawabannya udah jelas. Kalau duitmu kecil, maka skillmu harus besar. Gaji bisa stagnan, tapi skill itu fleksibel, bisa terus berkembang dan ngebuka jalan ke peluang yang lebih baik. Sayangnya, banyak yang cuma fokus kerja keras tiap hari, tanpa sempat mikirin investasi buat diri sendiri. Padahal dalam kondisi kayak gitu, justru belajar itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Menurut Good Habits, Bad Habits, kebiasaan belajar yang konsisten jauh lebih kuat efeknya daripada motivasi yang datang dan pergi. Jadi, jangan nunggu semangat dulu baru belajar. Justru biasakan dulu, walau cuma 30 menit sehari, entah itu belajar desain, coding, nulis, bikin konten, atau apapun yang sesuai minat dan bisa dijual di pasar kerja. Sedikit-sedikit, lama-lama bukan cuma skill kamu yang nambah, tapi juga value kamu di mata perusahaan atau klien. Dan yang paling penting, jangan remehkan progres kecil. Banyak orang stuck karena nunggu waktu luang, nunggu punya modal, nunggu momen yang pas. Tapi kalau kamu bisa nyempetin upgrade diri di tengah padatnya jadwal kerja, itu udah langkah besar.
karena skill itu satu-satunya aset yang nggak bisa dicuri orang dan nggak akan habis dipakai. Jadi, kalau kamu belum bisa beli peluang, setidaknya kamu bisa membangun diri jadi orang yang pantas diberi kesempatan. Ketika penghasilan masih kecil dan kebutuhan terus berdatangan, satu-satunya cara buat bertahan dan maju adalah rela berkorban. Bukan pengorbanan yang dramatis kayak di sinetron, tapi pengorbanan dalam bentuk sehari-hari, ngurangin jajan, nolak hangout, bahkan nahan keinginan buat kasih lebih ke orang tua dulu. Kedengarannya kejam, tapi ini soal prioritas jangka panjang. Karena kalau kamu paksain semua keinginan sekarang, kamu bakal terus muter di siklus yang sama. Nggak pernah punya cukup buat tumbuh. Buku The Psychology of Money ngajarin bahwa orang sukses itu bukan yang paling banyak penghasilan, tapi yang paling sabar dan tahan nunda kepuasan. Dan itu bukan hal yang gampang. Kita hidup di zaman serba instan, di mana semuanya bisa dibeli dengan satu klik, dan semua orang di media sosial kayaknya lagi bahagia. Tapi justru disitulah tantangannya. Berani bilang enggak dulu, demi iya nanti. Karena setiap pengeluaran yang kamu tahan hari ini bisa jadi modal buat loncatanmu besok. Kebiasaan menunda kenyamanan ini bukan berarti kamu nggak boleh bahagia sekarang, tapi kamu belajar memilah mana yang penting sekarang dan mana yang lebih baik ditunda. Karena ketika kamu rela nggak ikut-ikutan hidup enak sementara waktu, kamu sedang nyiapin versi dirimu yang jauh lebih kuat dan stabil. Dan percayalah, beberapa tahun hidup hemat akan terasa ringan dibanding puluhan tahun hidup tanpa arah. Setelah kamu rela berkorban dan mulai membangun skill, saatnya berpikir lebih strategis soal cara cari uang. Salah satu langkah paling masuk akal adalah mulai cari penghasilan dari pekerjaan yang dibayar berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu. Kenapa? Karena kerja 8 jam sehari belum tentu lebih menghasilkan dibanding proyekan yang kamu kerjain cuma 3 jam, tapi dibayar karena hasil akhirnya. Disinilah kamu mulai beralih dari jadi buruh waktu ke pemain nilai. Good habits. Bad habits bilang bahwa mengubah konteks bisa mempermudah kebiasaan baru terbentuk. Nah, ketika kamu pindah ke sistem kerja berbasis hasil, kayak freelance, sales, atau dagang kecil-kecilan, kamu bukan cuma dapat duit, tapi juga mulai membangun mindset mandiri. Kamu belajar negosiasi, bangun relasi, dan yang paling penting, kamu belajar bahwa nilai kerja kamu nggak ditentukan dari berapa lama duduk depan laptop, tapi dari dampak yang kamu kasih. Mungkin awalnya berat, karena nggak ada jaminan rutin kayak gaji bulanan. Tapi justru di situ, kamu ditempa buat jadi lebih kreatif dan adaptif. Kamu bisa kerja fleksibel, sambil terus belajar dan nabung dari hasil kerja nyata. Dan ketika kamu udah terbiasa dibayar karena value yang kamu bawa, bukan waktu yang kamu habiskan, kamu mulai naikin standar hidupmu, bukan karena gengsi, tapi karena kamu tahu sekarang kamu punya kontrol lebih atas arah karier dan penghasilanmu sendiri. Begitu penghasilan mulai naik, jebakan paling umum yang muncul adalah keinginan buat balas dendam atas hidup susah selama ini. Tiba-tiba pengen beli mobil, upgrade gadget, liburan, atau ngasih kado mahal buat orang tua. Semua itu kelihatan wajar, bahkan terkesan mulia. Tapi hati-hati, kalau nggak dibarengi dengan kontrol diri dan kesadaran finansial, kamu bisa jatuh ke pola hidup yang lebih boros dari sebelumnya. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam gaya hidup mewah, padahal keuangannya belum siap. Dalam The Psychology of Money, dijelaskan bahwa salah satu tanda seseorang belum siap secara mental menghadapi uang besar adalah saat gaya hidupnya langsung melonjak begitu penghasilan naik. Ini yang bikin banyak OKB, orang kaya baru, balik jatuh dalam waktu singkat
Kenapa? Karena yang berubah cuma nominal pendapatan, tapi bukan cara berpikir dan kebiasaan keuangannya. Ketika gaya hidup naik terus, tapi kontrol diri nggak ikut naik, maka sebesar apapun gaji kamu, tetap aja habisnya segitu-gitu juga. Maka dari itu, setelah kamu mulai menghasilkan lebih, penting banget buat tetap hidup sederhana dan punya batasan yang jelas. Bukan berarti kamu nggak boleh menikmati hasil kerja kerasmu, tapi kamu perlu pastikan bahwa kenikmatan itu nggak ngorbanin masa depan. Nikmati secukupnya, simpan sisanya. Karena ketenangan finansial itu nggak datang dari tampil keren di mata orang lain, tapi dari kemampuan buat tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan besok. Banyak konten keuangan sekarang mendorong kita buat langsung investasi. Padahal sebelum ngomongin saham, kripto, atau reksadana, hal paling dasar yang harus kamu punya adalah tabungan darurat. Ibarat mau naik kapal ke tengah laut, kamu harus pastikan dulu kamu bisa berenang. Karena kalau kamu langsung nyemplung ke dunia investasi tanpa punya pelampung, satu badai kecil aja bisa bikin kamu tenggelam, alias stres dan nyerah di tengah jalan. The Psychology of Money menyebutkan bahwa menabung bukan sekadar kegiatan keuangan, tapi bentuk perlindungan emosional. Punya tabungan itu bikin kamu lebih tenang, lebih rasional, dan nggak gampang panik saat ada masalah. Jadi sebelum berpikir soal cuan dari investasi, pikirkan dulu. Kalau tiba-tiba kehilangan kerja atau kena musibah, aku masih bisa hidup berapa bulan ke depan? Kalau jawabannya masih ragu, berarti kamu belum saatnya investasi. Kamu masih di fase menguatkan fondasi dulu. Dengan punya tabungan yang cukup, kamu juga bisa lebih siap mental buat ambil risiko di fase selanjutnya. Jadi, kamu nggak lagi takut saat investasi turun, karena kamu tahu kamu masih punya pegangan. Dan di titik ini, kamu baru bisa benar-benar menikmati proses investasi. Bukan karena kamu ngejar kaya cepat, tapi karena kamu udah siap secara mental dan finansial. Ingat, investasi itu bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling siap bertahan panjang. Kalau kamu pernah dengar istilah compound interest atau bunga berbunga, itu bukan sekadar teori ekonomi. Itu prinsip keuangan paling ajaib yang bisa bikin uang kecil jadi gunung kalau dikasih cukup waktu dan konsistensi. Ibaratnya, uangmu bukan cuma bekerja sekali, tapi dia ngerekrut teman-teman baru buat ikut bantuin kerja juga. Dan setiap teman baru itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan lagi. Jadi bukan cuma kerja kerasmu yang dipakai, tapi juga kerja cerdas dari waktu dan konsistensi. Masalahnya, banyak orang ngeremehin jumlah kecil. Nabung Rp100.000 per bulan kelihatannya kayak nggak ngaruh. Tapi kalau itu dilakukan selama puluhan tahun dan ditempatkan di instrumen dengan bunga tetap seperti deposito atau obligasi, hasil akhirnya bisa bikin kamu terkejut. The Psychology of Money bilang bahwa waktu dan kesabaran adalah dua alat yang paling diremehkan dalam dunia keuangan. Padahal, justru dua hal inilah yang jadi kunci orang-orang bisa mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Jadi, kalau sekarang kamu belum bisa nabung besar, jangan minder. Yang penting mulai dulu. Karena yang bikin compound interest bekerja bukan seberapa gede uangnya, tapi seberapa lama dan konsisten kamu jalanin. Kamu nggak perlu kaya buat mulai investasi, tapi kamu perlu mulai investasi supaya suatu hari bisa punya rasa aman secara finansial. Dan itulah kekuatan sesungguhnya dari bunga berbunga. Bukan bikin kamu cepat kaya, tapi bikin kamu kuat bertahan. Setelah punya tabungan dan mulai paham konsep bunga berbunga, langkah selanjutnya adalah masuk ke dunia investasi. Tapi bukan berarti kamu langsung terjun ke saham, kripto, atau trading yang penuh risiko. Untuk pemula,
Apalagi yang baru belajar atur keuangan, pilihan terbaik adalah investasi rendah risiko seperti deposito. Kenapa? Karena tujuannya bukan cari cuan besar dulu, tapi membangun habit investasi yang aman dan konsisten dulu. Karena belajar investasi itu juga soal belajar mengelola emosi dan ekspektasi. Menurut Good Habits, Bad Habits, kebiasaan itu terbentuk dari lingkungan yang stabil. Dan deposito adalah salah satu instrumen keuangan paling stabil. Kamu tahu berapa persen bunga yang akan kamu dapat, kamu nggak perlu pantau grafik tiap hari. Dan yang paling penting, modal kamu aman karena dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini penting banget buat kamu yang belum siap mental, buat lihat uang turun naik setiap minggu kayak di pasar modal. Karena kalau kamu langsung stres, bisa-bisa trauma dan berhenti investasi total. Justru dengan mulai dari deposito, kamu melatih kebiasaan menyisihkan uang, membiarkannya tumbuh, dan nggak tergoda buat dipakai terus. Ini bukan cuma latihan finansial, tapi juga latihan kesabaran dan kedewasaan. Dan begitu kamu udah nyaman dengan ritme ini, kamu baru bisa eksplorasi ke investasi lain yang mungkin lebih tinggi imbalannya, tapi juga lebih tinggi risikonya. Ingat, yang paling penting di awal bukan cuan besar, tapi membentuk kebiasaan finansial yang bikin kamu bisa bertahan jangka panjang. Pada akhirnya, semua usaha cari duit, ngatur pengeluaran, nabung, sampai investasi, nggak cuma soal angka. Tujuan utamanya adalah menciptakan hidup yang lebih damai. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang nggak terus-terusan dibayangin tagihan, utang, atau ketakutan nggak bisa survive. Damai itu saat kamu tahu kamu punya pegangan, kamu punya rencana, dan kamu nggak harus pura-pura kuat di depan dunia karena finansialmu udah cukup stabil untuk menopang langkahmu. Buku The Psychology of Money bilang bahwa uang terbaik adalah uang yang bisa kasih kamu kendali atas waktu dan pilihan. Bukan untuk pamer, tapi untuk punya ruang bernapas. Jadi ketika kamu capek kerja, kamu bisa istirahat. Ketika keluarga butuh, kamu bisa bantu. Ketika ingin belajar hal baru, kamu nggak harus mikir 2 kali. Semua itu datang bukan dari penghasilan miliaran, tapi dari kebiasaan kecil yang dikumpulkan dengan sadar dan disiplin. Karena pada akhirnya, hidup yang berkualitas bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang bisa menjalani hidupnya dengan tenang, sehat, dan punya arah. Kamu mungkin gak bisa ngubah titik awalmu, tapi kamu bisa bentuk kebiasaan yang bikin perjalananmu lebih kokoh dan minim drama. Dan di dunia yang bising dan penuh tekanan ini, punya hidup yang damai justru jadi pencapaian paling mahal yang gak semua orang bisa beli.